Hai, apa kabarnya sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Tapi seperti biasa, sebelum mendengarkan kisahnya, ada baiknya, teman-teman semua, jauhi keramaian, cari posisi yang nyaman, lalu pasang handset kalian. Dan inilah, lanjutan kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 98. Di episode sebelumnya, Pak Adnan yang tidak lain adalah pemilik awal dari kebun anggur yang telah dibeli oleh Aditya. Mendengar kabar bahwa anggur-anggur tersebut berbuah lebat dan sedang dalam proses pemanenan, beliau pun langsung bergegas ke perkebunan untuk memastikan kebenaran dari kabar yang didengarnya. Masa iya sih, anggurnya berbuah lebat? Perasaan, baru jalan 4 bulan, kebun itu saya jual, masa udah pada panen? Saya saja, hampir 5 tahun ngerawat pohon anggur itu, tidak pernah balik modal. Adapun kalau berbuah, paling cuman beberapa klaster. Sepertinya orang-orang hanya melebih-lebihkan cerita, gumam Pak Adnan, sambil mengemudikan mobilnya, menuju ke bekas kebun anggur miliknya. Tak berapa lama kemudian, Pak Adnan pun sampai di lokasi kebun anggur, yang sekarang telah menjadi milik Aditya. Terlihat saat itu, Aditya dan Jasmine, yang juga tengah membantu proses panen anggur-anggur tersebut. Pak Adnan yang melihat para karyawan, yang sedang melakukan panen, beliau pun kembali bergumam. Oh my god, apa benar yang saya lihat ini, gumam Pak Adnan, sambil melangkah mendekati Aditya. Setelah itu terdengar, Pak Adnan berkata, "Hai Pak Aditya, lagi pada panen ya?" ucap Pak Adnan. Mendengar sapaan itu, Aditya pun berkata, "Oh ternyata Pak Adnan toh." "Iya nih Pak, lagi pada panen," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya, Pak Adnan sendiri habis dari mana?" "Tadi kebetulan lewat, makanya sekalian mampir ke sini." "Habisnya saya penasaran dengan ucapan beberapa warga yang bilang kalau buah anggur di kebun ini, buahnya banyak," ucap Pak Adnan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya alhamdulillah Pak, sebagian sudah bisa dipanen," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Adnan yang penasaran dengan hasil panen di bekas kebunnya itu, beliau pun berkata, "Oh ya Pak Adit, untuk 1 hektarnya, maksimal bisa dapat berapa kilogram?" Mendengar ucapan Adnan, Aditya pun berkata, "Untuk 1 hektar, paling rendah, 9 ton lebih Pak. Bahkan ada yang lebih 10 ton, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Adnan terlihat kaget, namun disembunyikannya ekspresi tersebut. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Rencananya bulan depan, saya mau ngisi semua lahan yang masih kosong, dengan pohon anggur juga," ucap Aditya. Saat itu, Pak Adnan hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Namun dalam hatinya, sibuk menghitung omset yang didapat oleh Aditya. Enggak nyangka, panennya bisa sampai 10 ton per hektarnya. Dijual 20.000 per kilonya saja, dia sudah mendapat 200 juta, untuk 1 hektarnya. 200 juta dikali 20 hektar, berarti 4 miliar dalam sekali panen, gumam Pak Adnan. Saat itu, Pak Adnan terlihat menyesal, karena telah menjual kebun itu pada Aditya. Sementara Aditya melihat Pak Adnan yang seperti sedang melamun, ia pun berkata, "Loh Pak, kok malah melamun?" "Oh enggak kok enggak," ucap Pak Adnan, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak Adit, saya permisi pulang ya," ucap Pak Adnan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh iya Pak, hati-hati di jalan," ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Pak Adnan pun melangkah meninggalkan Aditya. Terlihat saat itu, sesaat setelah masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba, handphone miliknya berdering. Tanda ada yang memanggil. Setelah memastikan siapa yang menghubunginya, Pak Adnan pun langsung menerima panggilan tersebut. "Halo Pak, Johan minta duit dong Pak," ucap si penelpon, yang ternyata adalah Johan, anaknya Pak Adnan, yang beberapa bulan lalu memaksa ayahnya untuk menjual kebun anggur, yang sekarang jadi milik Aditya. Sementara Pak Adnan, yang saat itu sedang menyesal, karena sudah menjual kebun tersebut, mendengar ucapan Johan, spontan Pak Adnan pun langsung naik darah, lalu berkata, "Dasar anak tak tahu diri, uang terus yang keluar dari mulutmu.
Kalau bukan karena kamu, kebun anggur kita belum dijual, ucap Pak Adnan. Setelah itu terdengar lagi, Pak Adnan berkata, cobanya waktu itu, saya menerima tawaran Aditya, yang mau mengelola kebun itu, dengan cara bagi hasil. Pasti tidak akan seperti ini, ucap Pak Adnan. Mendengar ucapan itu, Johan pun berkata, loh kok papa malah marahin Johan sih? Kalau papa enggak mau ngasih, ya enggak usah marah-marah pa. Lagian pa, buat apa juga dipertahankan, kebun yang tidak produktif gitu, ucap Johan. Mendengar ucapan Johan, Pak Adnan pun makin naik darah. Terdengar saat itu, beliau berkata, apanya yang tidak produktif? Papa barusan lihat dengan mata kepala papa, Aditya dan para karyawannya, sedang memanen anggur di kebun kita dulu. Kenapa bukan Aditya saja yang jadi anakku, ucap Pak Adnan, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara, di negara berbeda, terlihat saat itu, Mr. Charles, yang tidak lain adalah pemilik perusahaan Orion, yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-65. Terlihat saat itu, tamu-tamu penting, dari para relasi bisnisnya mulai berdatangan, untuk memberi ucapan selamat. Di sela kesibukannya menemui tamu-tamu yang datang, tiba-tiba terlihat, seorang pria parubaya, mengenakan setelan jas hitam, yang baru saja memasuki ruangan, tempat di mana, diadakannya acara tersebut. Melihat kedatangan pria parubaya itu, Mr. Charles pun tersenyum, seraya menghampiri pria tersebut. Hai Nicholas, tak kusangka, kamu jauh-jauh datang dari Prancis, hanya untuk menghadiri ulang tahunku, ucap Mr. Charles, saat melihat kedatangan teman baiknya itu. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, tidak mungkin, saya tidak menghadiri acara ulang tahun dari teman baikku, ucap Mr. Nicholas, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Tapi kenapa, kamu merayakan ulang tahun ini? Padahal sebelumnya, ulang tahunmu tidak pernah dirayakan. Apa ada maksud tertentu dalam acara ini, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun menarik nafas panjang, lalu berkata, sebenarnya, saya hanya ingin mengumumkan, kalau saya mau menjual semua sahamku di Orion. Apa, semua sahammu mau kamu jual? Ucap Mr. Nicholas, dengan ekspresi wajah terlihat kaget. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, ya benar. Kamu tahu sendiri, saya tidak memiliki anak, untuk mewarisi kerajaan bisnisku. Ditambah lagi, tidak ada seorang pun, yang bisa saya percayai untuk mengelola perusahaanku. Jalan satu-satunya, hanya dengan menjual semua sahamku. Mendengar ucapan teman baiknya, Mr. Nicholas pun berkata, apa sudah kamu pikirkan matang-matang? Sebab saya tahu, bagaimana susahnya kamu, saat baru memulai, merintis Orion, sampai bisa di tahap ini, ucap Mr. Nicholas. Setelah itu terlihat, Mr. Charles tersenyum, lalu kembali berkata, ya mau bagaimana lagi? Sebenarnya, walaupun saya menjual semua sahamku, saya ingin, orang yang membelinya itu, bisa makin melebarkan sayap Orion, dan harus peduli dengan para karyawan perusahaan, ucap Mr. Nicholas. Terlihat saat itu, setelah mendengarkan penuturan dari Mr. Charles, Mr. Nicholas pun terdiam, tapi seperti memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat terdengar, Mr. Nicholas berkata, apa kamu mau, jika saya merekomendasikan salah satu relasi bisnisku, untuk mencoba mengelola perusahaanmu? Orangnya masih sangat muda, umurnya tidak jauh beda dengan anakku Angelica. Apa kamu mau, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun tertawa, lalu berkata, maaf Nicholas, apa kamu sedang bercanda? Kalau tidak salah, umur Angelica baru sekitaran 25. Apa saya akan menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak yang semuda itu? Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, kalau begitu, apa kamu mau, jika relasi bisnisku itu, yang membeli saham Orion, ucap Mr. Nicholas. Lagi-lagi, saat mendengar ucapan Mr. Nicholas, Mr. Charles pun tertawa, lalu berkata, sudahlah Nicholas, saya sedang tidak ingin bercanda, ucap Mr. Charles. Sementara Mr. Nicholas, mendengar ucapan temannya, yang seolah tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Mr. Nicholas pun tersenyum, lalu berkata, apa kamu pikir saya sedang bercanda?
Atau kamu berpikir, anak muda yang saya katakan, tidak mampu membeli saham Orion, ucap Mr. Nicholas, lalu kembali berkata, di negara ini, mungkin kurang yang mengenalinya. Tapi kalau di negaranya, dia masuk nominasi orang terkaya nomor 1, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun tersenyum, lalu berkata, ya sudahlah, saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Tapi saya akan menyuruh Mr. Smith mencari informasi tentang anak muda yang kamu katakan tadi, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, baiklah, silakan kamu cari. Namanya Aditya, pemilik bisnis dengan nama Winata Organic Farm, ucap Mr. Nicholas. What, makin seru nih guys. Oke, back to the topic. Mr. Charles yang mendengar ucapan itu, ia pun bergumam. Apa iya, dengan umur masih semuda itu, dia sudah memegang predikat orang terkaya, gumam Mr. Charles. Singkat cerita, hari pun terus berganti. Tak terasa, sudah hampir sebulan sudah, Mr. Charles mengadakan acara ulang tahunnya. Terlihat saat itu, di kantor pusat perusahaan Orion, Mr. Smith yang tidak lain adalah ajudan pribadi dari Mr. Charles. Baru saja datang menemui Mr. Charles, untuk menyerahkan laporan tentang anak muda yang pernah dikatakan Mr. Nicholas. Setelah memeriksa semua laporan itu, Mr. Charles pun terlihat kaget, saat melihat puluhan bisnis berupa plaza, mall, departemen store, hotel, restoran, ditambah lagi dengan puluhan agrobisnis, yang tidak lain pemiliknya adalah Aditya. Setelah melihat semua itu, Mr. Charles pun segera menghubungi Mr. Nicholas. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Halo Nicholas, selamat siang, ucap Mr. Charles, membuka percakapan. Ya selamat siang juga, ucap Mr. Nicholas. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Charles berkata, sepertinya, anak muda yang kamu katakan itu, hanya hasil dari imajinasimu saja. Sebab, setelah Mr. Smith mengumpulkan semua informasi tentang bisnis Winata Organic Farm, yang ternyata pemiliknya itu adalah Mr. Nico, bukanlah Aditya, seperti yang kamu katakan, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan Mr. Charles, Mr. Nicholas pun tertawa, lalu berkata, Charles, saya benar-benar minta maaf, karena saya lupa memberitahukan tentang Nico, ucap Mr. Nicholas, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Nico adalah orang kepercayaannya Aditya, seperti kamu sama Mr. Smith. Dan kenapa setiap pencarianmu selalu mengarah pada Mr. Nico? Itu karena Aditya tak pernah mengungkap jati dirinya, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, kenapa dia sampai harus bersembunyi seperti itu? Padahal, di zaman sekarang ini, berbagai cara orang-orang lakukan, agar bisa dikenal oleh banyak orang. Kenapa yang satu ini, malah tidak ingin dikenal? Apa dia menyembunyikan sebuah rahasia besar? Tanya Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, kalau soal itu, baiknya kamu tanyakan langsung pada Aditya, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun mulai terlihat penasaran akan sosok Aditya. Dalam benaknya, mulai timbul berbagai pertanyaan tentang Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.